Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam live Zoom CMH sesi ketiga malam ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Allahumma sholli keluarga, alaihi. sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang teknik-teknik induksi metafisikal hipnotis, hipnoterapi, dan healing energi. Sebuah tema yang sangat menarik dan bermanfaat, khususnya bagi kita yang ingin mendalami lebih dalam tentang potensi pikiran dan energi dalam terapi serta pengobatan. Dan yang istimewa malam ini kita akan belajar langsung dari founder Satvika Indonesia yaitu Kiai Jamas, seorang pakar di bidang ini yang telah berpengalaman luas dalam mengajarkan dan mempraktikkan ilmu ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan koneksi internet stabil agar bisa mengikuti acara dengan lancar. Aktifkan mode mute selama pemaparan materi agar tidak mengganggu jalannya diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau simpan untuk sesi tanya jawab nanti. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan penuh antusias Kiai Jamas untuk menyampaikan materi malam ini. Kepada Kiai Jamas dengan segala hormat disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sambil TLA menyiapkan presentasinya, mari kita awali pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua walaupun hanya via udara. Jadi kita ini semua sedang berada di langit ini ceritanya deh. Nanti setelah Zoom selesai berarti kita turun dari langit nih. Kecanggihan teknologi yang sangat luar biasa ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya untuk benar-benar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu eh, petunjuk petua yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwasanya bulan puasa atau bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan proses transformasi diri, di mana Allah Subhanahu wa taala pada fase pertama bulan Ramadan itu eh, memberikan hikmah yang luar biasa berupa pemurnian tubuh fisik, kemudian pada fase yang kedua terjadi proses pemurnian pikiran dan nanti pada fase yang terakhir terjadi proses pemurnian jiwa. Nah, menyambut, menyongsong fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan yang luar biasa inilah mengapa kelas-kelas healing energy terutamanya G2 Inti Padma itu kita adakan hanya setahun sekali di bulan suci Ramadan. Karena untuk menjangkau level G2 Inti Padma ini sebetulnya bukan hal yang mudah, harus ada proses pemurnian beberapa pemurnian dulu. Pemurnian fisik, pemurnian mental, pikiran, nah, kemudian baru pada fase pemurnian apa namanya jiwa itu kita mengaplikasikan teknik-teknik yang nanti kita ajarkan di G2 itu Padma. Jadi kalau di dalam urutan pembelajaran olah energi di Satvika itu, pemurnian tubuh fisik itu kita awali dengan belajar KBS. Kemudian mulai aktivasi kekuatan pikiran, mulai belajar apa namanya mindfulness, mulai intens latihan pasrahan itu ketika kita masuk pada kelas Kundalini Reiki. Nah, pada pemurnian
jiwa, kita masuk kepada Getumo Inti Padma. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya memberikan dasar-dasar tentang healing energy, tentang bagaimana energi bekerja, dan juga tentang bagaimana sugesti bekerja supaya teman-teman punya dasar pengetahuan yang cukup ketika nanti mulai masuk kepada fase-fase tersebut. Ya, jadi seperti yang kemarin kita sudah sampai pada tahap-tahap induksi, teknik-teknik induksi. Nah, kemarin kita sudah belajar satu teknik induksi yang disebut sebagai relaksasi progresif. Mengulang materi yang lalu bahwa induksi adalah segala sesuatu, segala cara yang bisa dilakukan untuk membawa kesadaran manusia masuk pada level alfa, depth alpha maupun theta, atau masuk pada pikiran bawah sadarnya yang aktif, atau masuk pada kedalaman batinnya. Nah, itu semua disebut sebagai teknik induksi. Jadi teknik induksi tidak hanya terbatas pada apa yang akan kita pelajari nanti, yang sudah kita pelajari kemarin, banyak sekali teknik-teknik induksi yang bermunculan sebetulnya yang teraplikasikan walaupun mungkin orang tidak menyadari bahwa itu bagian dari teknik-teknik induksi. Seperti misalkan eh, seseorang yang berzikir untuk mencapai ketenangan batin itu juga termasuk fase induksi. Kemudian teman-teman yang sering sholawatan, main rebana, itu juga fase induksi. Teman-teman yang di kesenian, di gending atau tari-tarian, itu juga fase induksi. Teman-teman yang bermain di tradisi kerumahan tenaga dalam, seperti nyambat, itu juga proses teknik-teknik induksi yang dikembangkan sesuai dengan tradisi, budaya, dan tujuannya masing-masing. Nah, untuk tujuan terapi, ini kita mengenal beberapa teknik induksi yang wajib dikuasai, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu relaksasi progresif. Nah, sekarang kita akan masuk pada mempelajari teknik induksi yang kedua, yang umum ya, sekali lagi, yang umum digunakan dalam praktek-praktek healing, baik hipnosis, hipnoterapi, maupun teknik-teknik healing yang mengandalkan basis olah energi. Teknik induksi yang kedua yang akan kita pelajari adalah teknik induksi tatapan mata. Coba diperbesar, Teh Ela. Belum mau besar, masih kecil. Ya, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Saya lah kalau gini suka gugup, jadi suka bingung juga mencet-mencetnya ini. Full screen ya. Ter. Nah, ini sudah muncul. Sudah ya? Sudah, coba dimundurkan dulu sampai ke induksi tatapan mata. Kok nggak ada tampil di sini ya? Kak, Apa? heeh.
Hmm. Ini sudah besar. Cuma ketutup nih, ketutup gambarnya TLA itu difokusing mungkin ya. Tutup gambar aku ya. Udah. Ketutup gambar. Wah, baru tahu saya wajahnya Pak Hadi. Pak Hadi di Bontang ya? Masih Kiai. Ah, sudah nih Pak, sudah. Oke, Bismillah. Sedikit terjeda iklan dulu tadi ya. Kita lanjut pada mempelajari teknik induksi yang kedua. Induksi tatapan mata. Jadi kemarin sudah kita pahami semua ya bahwa segala sesuatu yang dilakukan sebagai ikhtiar usaha untuk membawa seseorang masuk pada kondisi pikiran bawah sadarnya yang aktif atau membawa seseorang masuk kepada alam bawah sadarnya atau alam batinnya, ketenangan batinnya, semua itu disebutnya sebagai teknik induksi. Teknik induksi ada bermacam-macam cara, tetapi secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu induksi secara verbal, yaitu dengan kata-kata, kemudian induksi secara non-verbal, yaitu tidak dengan kata-kata. Nah, tidak dengan kata-kata ini nanti dipecah lagi, ada induksi yang dengan gerakan-gerakan fisik atau bagian dari body language ya, bahasa tubuh, atau juga bisa dengan induksi-induksi dengan mode transfer energi seperti dalam praktek prana, reiki, kundalini, tenaga dalam, terus doa-doa itu juga semuanya bagian dari teknik-teknik induksi. Kemarin kita sudah mempelajari teknik relaksasi progresif. Nah, sekarang kita akan memahami atau mempelajari teknik induksi tatapan mata. Dalam tradisi magnetism mesmerism, induksi tatapan mata ini sering disebut sebagai fascinasi. Ya, fascinasi. Catat ya, fascinasi atau fascination. Itu maksudnya adalah induksi tatapan mata. Oh, hilang lagi. Ada yang double ini ya, pesawatnya ya. Induksi tatapan mata atau fascinasi ini ada tiga langkah yang harus kita terapkan kepada klien kita. Kalau kita menerapkannya untuk diri sendiri juga bisa. Ya, langkah pertama itu pilih objek. Maksudnya apa? Pilih objek yang akan ditatap. Pilih objek yang akan ditatap. Kemudian suruh klien fokus pada objek tersebut. Suruh fokus pada objek tersebut. Setelah mata klien terlihat lelah atau berat, sarankan klien untuk menutup mata perlahan. Ya, jadi kuncinya di dalam teknik tatapan mata ini adalah Anda perhatikan apakah mata klien itu sudah mulai kelihatan berat dan lelah atau belum. Jadi pertama-tama klien suruh untuk menatap satu objek tertentu, objeknya bebas. Anda bisa tentukan bersama klien eh, yang Anda bimbing. Objek banyak sekali, bisa sesuatu yang menempel di dinding, bisa lampu, bisa gerak, bisa tangan kita,
bisa juga misalkan bandul, bisa juga misalkan lilin, bisa juga misalkan titik tertentu. Pokoknya objek, bisa juga objek yang jauh juga bisa. Nah, misalkan orangnya ada di jalan, misalkan suruh tuh lihat, amati pohon itu misalkan. Nah, sambil dia fokus mengamati pohon itu, kita lihat, kita bimbing dia secara verbal untuk sambil mengamati, biarkan tubuh Anda semakin lama semakin rileks. Nah, itu kita lihat apakah matanya sudah mulai lelah atau belum. Kalau matanya sudah lelah atau sudah terasa berat, nah baru kayak sepertinya kelihatannya mata Anda sudah sangat lelah sekali. Coba sekarang tutup mata Anda perlahan. Nah, ketika sudah mulai menutup mata, nah baru dilanjut dengan teknik deepening. Ya, deepening. Nah, ketika klien disuruh menatap mata kita, misalkan dalam ruang terapi ya, yang sering digunakan terapis itu biasanya dia menggunakan tangannya. Oke, silakan fokus pada tangan saya, misalkan. Nah, untuk mempercepat eh, mata klien itu terasa berat dan lelah, untuk mempercepat tingkat kelelahan mata pada klien, ini Anda bisa menggerakkan tangannya ke kanan, ke kiri, ikuti gerakan tangan saya ke atas ya, terus atau putar searah jarum jam, dia biar ngikuti. Nah, dengan ini biasanya klien lebih mudah akan cepat lelah. Biasanya lagi, misalkan ini adalah klien kita, misalkan ini klien kita nih. Ini klien kita. Coba sekarang coba sekarang fokus lihat tangan saya. Nah, Mbak, ikuti gerakan tangan saya. Ikuti, rileks, santai. Ini tangan Anda memutar tuh. Nah, putarannya ya, kalau pingin klien cepat lelah itu Anda putar, tapi posisi tangan Anda sedikit di atas matanya. Jadi jangan, mungkin pertamanya lurus ya, nanti sedikit ke atas. Jadi klien itu sedikit mendongakkan kepala, itu enggak apa-apa. Makin dia mendongakkan kepala itu biasanya makin cepat lelah. Jadi tangan kita ada sedikit di atas, semakin dekat, sambil lihat ya matanya sudah mulai lelah, kita tentukan nih timingnya. Begitu mata sudah mulai kelihatan keripik, kita langsung tutupkan, relax, pejamkan mata. Atau digabung dengan shock induksi misalkan, tidur itu juga bisa. Cuma untuk menggabungkannya dengan teknik shock induksi, kita benar-benar harus tahu bahwa klien ini matanya sudah benar-benar lelah. Jadi mudah sekali nanti untuk di shock induksi. Tetapi kalau mata klien belum begitu kelihatan lelah, Anda cukup mengatakannya pejamkan mata pelan-pelan dan biarkan tubuh Anda rileks. Teknik induksi ini biasanya sangat efektif jika digabungkan dengan relaksasi progresif. Jadi pertamanya pakai ini, kemudian setelah klien menutup mata, nah lakukan proses relaksasi progresif. Relaksasi progresifnya ya secukupnya, tidak harus total semua dituntun satu persatu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu ya teknik tatapan mata atau faskinasi atau fiksasi mata. Intinya adalah membuat mata lelah. Kita juga bisa menyuruh klien untuk menatap mata kita. Tapi ingat ya, targetnya adalah tatapan mata klien, bukan tatapan mata kita. Hanya saja kita meminta klien untuk menatap mata kita. Jadi beradu mata. Nah, kalau Anda mau menerapkan teknik ini, ya, maka walaupun klien itu menatap mata kita, tapi Anda jangan menatap matanya. Kalau Anda menatap matanya, nanti malah terjadi crash. Yang Anda tatap itu adalah keningnya, ya, atau sudut mata luar, baik kanan maupun kiri. Jadi walaupun Anda seolah-olah ke depan, oke sekarang tatap mata saya. Tetapi yang Anda fokus lihat adalah keningnya, bukan matanya. Klien suruh melihat mata kita, tapi kita lihatnya keningnya.
atau bagian luar sudut kanan atas alis. Tuh ya. Nah, mata Anda sedikit menciut. Jangan ngotot gini, nanti nggak nyaman kayaknya. Jadi mata Anda sedikit menciut, fokus. Seolah-olah Anda menembus cakra ajnanya dan mengirimkan sugesti relax, 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 relax. Kalau mata klien sudah lelah, baru kita katakan tidur atau tutup mata Anda. Itu teknik induksi tatapan mata. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan satu persatu biar nggak bingung ya. Mari, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan yang belum jelas tentang teknik induksi tatapan mata, dipersilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ketika nanti saya minta Anda untuk mengirimkan video praktek Anda induksi tatapan mata, berarti insya Allah semuanya sudah jelas ya. Jadi bayangkan Anda praktek, kira-kira kesulitannya di mana, tanyakan. Mumpung belum disuruh praktek. Sudah tidak ada? Oke, saya anggap semuanya sudah paham. Lanjut. Oke, nah sekarang induksi kejut. Induksi kejut ini juga sering tidak berdiri sendiri ya, tapi digabungkan dengan teknik-teknik induksi yang lain. Nah, seperti yang tadi saya katakan, induksi kejut ini sangat efektif digabung dengan teknik fiksasi mata. Jadi ketika klien sudah merasa lelah matanya, Anda bisa kejutkan dia baik dengan suara keras mendadak seperti kata tidur sekarang, atau misalkan sentuhan cepat di bahu atau di tangan atau di tengkuk, pokoknya yang membuat dia merasa terkejut ya. Jadi inti dari teknik induksi kejut atau shock induction ini adalah membuat klien terkejut sesaat. Karena ketika seseorang terkejut, maka secara otomatis gerbang atau filter mentalnya, gerbang filter pikiran bawah sadarnya, critical area-nya dia terbuka. Nah, ketika terbuka, perintah Anda bisa langsung masuk kepada pikiran bawah sadar klien. Sehingga ketika Anda mengatakan tidur, maka klien langsung, perintah tidur ini akan langsung diterima oleh pikiran bawah sadarnya, dan klien biasanya langsung seketika itu tertidur. Nah, nanti bisa dilihat banyak contoh-contoh itu saya share di video ya. Biasanya teknik-teknik ini saya gabungkan, teknik kejut ini saya gabungkan dengan teknik fiksasi mata. Kalau tidak dengan fiksasi mata juga bisa dengan teknik yang lain, misalkan hand drop ya, tangannya dijatuhkan, atau flying hand, tangannya diangkat, turunkan, diangkat, turunkan, diangkat, turunkan, atau model jabat tangan ya, seolah-olah kita mau jabat tangan, tapi begitu sudah mau set gitu langsung tarik. Intinya adalah membuat seseorang itu terkejut. Cuma teknik ini jangan diaplikasikan, dipraktekkan kepada orang yang sekira jantungnya lemah. Nanti berbahaya ya. Nah, teknik-teknik induksi kejut ini memang efektifnya dipraktekkan pada sesi-sesi hiburan, permainan, atau kondisi darurat di mana butuh terapi cepat. Tetapi untuk kasus-kasus yang ringan, untuk kasus-kasus yang berat, tidak bisa digunakan induksi kejut. Nah, kalau orang yang sedang mengalami stres, depresi berat, anxiety, ketakutan, kekhawatiran, jangan dipraktekkan teknik induksi kejut karena bisa menimbulkan trauma baru bagi pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai gangguan psikologi cukup mendalam, ya semakin halus penanganan Anda itu akan semakin bagus. Walaupun kesannya sakti kalau Anda mahir mempraktekkan induksi kejut ini. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin kayak asam lambungnya tinggi, dia kan cenderung mudah was-was khawatir ya. Nah, jangan dipraktekkan induksi kejut ini. Mengapa? Karena bisa jadi menimbulkan trauma baru.
Karena sehari-harinya dia sudah berada dalam keterkejutan, kekhawatiran, mudah kaget, sensitif. Nah, kalau terkejut dengan cara-cara seperti ini, nanti bisa menimbulkan trauma baru, baik di psikologinya maupun fisiknya, terutama trauma fisiknya di jantung karena efek kejutan itu. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, sekarang pada teknik induksi selanjutnya, ini adalah teknik induksi ala magnetisme atau mesmerism. Jadi kita mau menggunakan energi yang kita miliki. Yang pertama, kita harus memahami konsep magnetisme dulu. Karena yang akan kita gunakan adalah medan bioenergi tubuh. Konsep magnetisme itu begini, bahwasanya setiap tubuh manusia itu memancarkan gelombang elektromagnetik, ya, termasuk di dalam tubuh kita. Kalau Anda ingin merasakan gelombang elektromagnetik itu, yang paling mudah gosok tangan sampai terasa hangat, kemudian diberi jarak antara kedua telapak tangan Anda. Nah, ini rasakan getaran yang muncul, tarik menarik, tolak menolak di antara dua telapak tangan Anda. Nah, di antara dua telapak tangan Anda ini ada medan energi magnetis. Nah, ketika Anda mau melakukan induksi dengan teknik magnetisme atau mesmerisme itu, pastikan energi Anda menyentuh energi klien Anda, menyentuh energi pasien Anda. Caranya bagaimana? Anda pancarkan energi dari telapak tangan Anda untuk menyentuh aura terluarnya dia. Taunya kalau sudah nyentuh gimana? Ada seperti ini. Ada kayak tolakan atau tarik menarik. Ini tandanya energi sudah terkoneksi. Ya, ini sebetulnya tidak harus jarak dekat, jarak jauh pun bisa. Kan ini kan energi kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Nah, cuma sensasi bahwa energi Anda sudah menyentuh ini yang sangat penting. Karena kalau Anda, walaupun sebetulnya kalau Anda nggak ngerasa juga sebetulnya energi sudah terhubung. Cuma Anda tidak bisa merasakan tarikan energi yang Anda lakukan ketika Anda tidak merasa energi Anda terhubung. Kan gitu ya. Begitu energi Anda sudah terhubung, tek gitu kan ya. Nah, itu Anda tinggal bayangkan saja. Bayangkan bahwa energi Anda sedang menurunkan gelombang otaknya atau menyapu dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, karena tujuan Anda itu untuk menurunkan gelombang otaknya, kesadarannya, maka gerakan Anda dari atas ke bawah. Sambil perkuat dengan visualisasi energi juga bisa. Nah, bisa juga di depan. Di depan, biasanya kalau di depan itu dua tangan ya, gini set, set gitu. Set, set. Atau di samping. Seret, seret. Jarak jauh bisa. Seret, seret. Atau di belakang juga bisa. Di belakang kepala klien. Klien duduk, kakinya lurus misalkan. Terus tangan Anda di belakangnya dia, kira-kira jarak 1 meter atau 2 meter, nggak apa-apa ya. Terus Anda nyentuh, terus turunkan. Seperti seolah-olah menarik dia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti biasanya klien akan ketarik ke belakang, terus rebahan. Itu kalau kita menggunakan induksi magnetism atau mesmerism. Nah, kalau klien berdiri, ini sangat rawan sekali ya. Kalau misalkan tujuannya mau rebahan, maka sebaiknya dia disuruh duduk. Karena kalau berdiri tiba-tiba los gitu, bahaya ya. Kalau pas jatuhnya ke belakang, nggak ada orang yang apa namanya siap di belakang, nah itu bisa benturan kepala bahaya. Kalau memang untuk permainan, Anda bisa mendorongnya. Nah, pastikan ada orang di belakang yang siap menangkap tubuhnya, kan gitu. Kalau Anda mau nariknya ke depan atau ke kanan ke samping, juga pastikan ada orang di kanan kirinya yang siap menopang tubuhnya, kan begitu ya. Ini biasanya juga dipraktekkan pada seni, permainan-permainan seni di panggung atau apa. Kalau untuk tujuan terapi, biasanya orang sudah rebahan, nah kemudian kita sapuan.
sapu ke seluruh tubuh dari kepala ya ke bawah. Nah, itu dia nanti akan pelan-pelan dia akan masuk pada apa namanya kondisi alfa theta yang semakin dalam. Ya, jadi teknik ini juga nanti akan digunakan saat kita melakukan proses deepening. Jadi deepening dengan menggunakan energi. Jadi disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nanti tolong dipraktekkan ya. Oke, next. Lanjut. Nah, oke. Sekarang kita akan latihan pada teknik induksi magnetik dengan nafas. Nah, ini melibatkan klien ya. Melibatkan klien. Jadi ajak klien itu untuk bernafas dengan ritme yang kita hitung. Ya, ya. Jadi klien disuruh untuk menarik nafas lembut 4 hitungan misalkan. Terus tahan 4 hitungan misalkan. Terus keluarkan pelan-pelan 8 hitungan misalkan. Atau dengan perbandingan hitungan yang lain juga nggak apa-apa. Ini kelewatan satu anu Teh Ella slide-nya. Mundur satu nih. Besok mungkin saya pakai StreamYard aja kali ya, biar mudah, biar saya langsung bisa ngontrol, biar presentasinya lebih enak, jalannya kajian lebih ngalir ya. Nah, jadi induksi magnetik pakai nafas ini sebetulnya kita mengajak klien untuk melakukan proses pernafasan. Yang kita gunakan di sini pakai pola nafas 3 langkah. Ya, tarik nafas lembut, tahan, kemudian buang, hembuskan pelan-pelan lewat mulut, tarik lagi, biarkan tubuh Anda menjadi semakin rileks, tahan, biarkan semua ketegangannya diserap oleh nafas Anda, dan hembuskan pelan-pelan, biarkan semua ketegangan itu keluar bersama hembusan nafas Anda. Teknik induksi nafas ini sangat bagus dikombinasi dengan teknik relaksasi progresif. Nah, bersamaan dengan klien Anda bimbing untuk melakukan teknik pernafasan sederhana ini, Anda bermain dengan energi yang Anda miliki. Jadi Anda juga bisa melakukan pernafasan ini bersama dengan klien. Atau Anda cukup bermain dengan energi, bahwa energi itu bergerak kayak yang tadi saya katakan. Energi bergerak menyapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atau Anda bisa fokus pada cakra-cakra utamanya yang berkaitan dengan kesadaran, ya biasanya cakra asna. Jadi cakra asnanya Anda sentuh untuk turun, ya, digerakkan turun ya, turun gitu kan. Boleh dari depan, boleh dari kanan, boleh dari samping, boleh dari dekat maupun boleh dari jarak jauh. Jadi teknik-teknik induksi ini bisa berdiri sendiri, bisa dikombinasi. Baik dikombinasi satu teknik dengan teknik yang lain, atau dikombinasi kesemuanya juga bisa. Adapun yang biasa saya lakukan, keempat teknik induksi dalam metaphysical hypnosis ini biasanya saya terapkan bersamaan. Misalkan klien sudah siap, oke sekarang coba kita lakukan pemanasan dulu dengan tarik nafas, tahan, keluar. Biarkan tubuh Anda semakin rileks, santai, dan nyaman, dan fokus pada suara saya. Sekarang coba lihat tangan saya. Nah, ini kita sudah mulai pada fiksasi mata. Ikuti gerakannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Biarkan mata Anda pelan tapi pasti terasa makin berat, makin lelah, dan makin merasa ingin menutupkan dirinya sendiri untuk beristirahat dengan cepat. Terus fokus tatap mata, tatap tangan saya, ikuti gerakannya, dan ketika mata Anda terasa makin berat, biarkan itu terjadi secara alami. Dan sekarang tidur. Nah, itu berarti shock induction.
Ketika sudah soft induction, oke sekarang biarkan mata Anda tertutup dengan lembut dan biarkan tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda merelaksasikan dirinya secara total dan penuh. Rasakan betapa tubuh Anda merelaksasikan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar-benar rileks, benar-benar nyaman, dan benar-benar ingin dapat merasakan relaksasi yang menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun emosional Anda. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, silakan dikembangkan. Itu ya, gabungan dari teknik-teknik induksi itu. Oke, next. Lah, ini yang menjadi ciri khas mesmerism atau menjadi ciri khas kita di CMH. Ini hanya bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang sudah mahir, yang sudah menguasai keempat teknik induksi di atas, bisa bermain ini secara mandiri. Ya, jadi kita ini sebetulnya klien tidak harus menatap kita, tapi kalau tadi induksi tatapan mata atau fiksasi mata itu yang menjadi apa namanya yang terlibat menjadi tolok ukur keberhasilan adalah tatapan mata klien. Nah, kalau ini di induksi mesmerism atau yang kita sebut faskinasi adalah tatapan mata kita. Nah, jadi kadang-kadang klien itu tidak mengetahui kalau sedang kita pengaruhi secara jarak jauh. Jadi ya, mungkin lagi ada orang yang ngobrol ya, ada orang yang ngobrol ya. Kemudian kita tatap dia, niatkan aliran kita, aliran energi kita mengalir lewat mata, mata kita menyentuh pikiran bawah sadarnya dia, ya, atau menyentuh bagian belakang tubuhnya, atau kita visual imajinasikan energi yang kita pancarkan lewat mata kita menyentuh aura bagian depan tubuhnya. Sama sebetulnya energi itu kita gerakkan dengan mata seperti kita menggerakkan tangan. Cuma karena kita sedang di warung atau apa kan tidak mungkin ya gini 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 nanti ketahuan orang ya. Kita cukup pakai isyarat mata kita. Jadi mata kita itu sedikit menutup itu sebetulnya bukan kenapa tapi kita menggerakkan energi dengan mata kita. Ah, kalau memungkinkan, kalau misalkan klien, nah mudah kalau kepada klien ya fokus pada satu titik di wajah klien yang tadi saya katakan di kening. Ya, biarkan energi mengalir dari mata ke bawah sadar klien sampai klien kemudian tertidur dengan sendirinya. Nah, ini harus sering dilatih kalau Anda mau menjadi mahir di sini. Ya, Mas Harno ya. Harus dilatih. Latihannya Mas Herno dengan hewan-hewan ternak itu bisa dengan hewan-hewan ternak. Udah sekali dua kali nggak berhasil ya jangan terus putus asa. Wong ini butuh latihan. Nah ini teknik faskinasi inilah yang dipakai pada masa lampau untuk ilmu perang. Nah, kalau zaman lampau faskinasi ini dipakai untuk ilmu perang. Nah ini biasanya gabungannya dari vaskinasi nanti nunggu di bulan Muharram. Ada yang namanya Aji Suryo Kembar. Di bulan Suro nanti biasanya saya ada kelas Aji Suryo Kembar. Jadi Anda sudah menguasai teknik vaskinasi diperkuat dengan apa namanya Suryo Kembar itu insya Allah akan jauh lebih efektif. Tetapi ingat di sini ya, lakukan untuk hal yang baik karena dengan itu karma baik akan melindungi diri Anda. Tapi ketika Anda gunakan untuk hal yang kurang baik, yang tidak baik, maka karma buruk akan mengelilingi diri Anda pada akhirnya. Itu aja sesi penjelasan kita di teknik-teknik induksi. Saya buka untuk tanya jawab. Dipersilahkan. Izin bertanya Pak Kiai. Oke, siap. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak pinter-pinter semuanya. Oh iya Pak Kiai, ini yang Pak Kiai jelaskan kan hipnoenergi untuk penyembuhan ya Pak Kiai. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara aplikasinya hipnometafisika ini atau hipnoenergi ini
bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan kita sebagai seorang, misalkan sales, bisa kita pakai, misalkan kita sebagai seorang eh, guru bisa kita pakai untuk berhadapan dengan siswanya, berhadapan dengan orang lain. Itu bagaimana Pak Kiai caranya kita membawa suyet atau orang itu masuk ke alam bawah sadarnya. Nggak mungkin kan kita suruh ayo coba Bapak tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, terus atau kita suruh coba imajinasikan seperti itu Pak Kiai. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Nah, ini tujuannya untuk apa dulu? Karena untuk guru beda aplikasinya, Iya, untuk sales beda caranya, kan begitu, Pak. Tapi kan iya intinya sama betul. sebetulnya. Intinya Iya. sama, tinggal pengembangan teknik induksinya kan gitu, yang berbeda. Kalau secara umum, asal energi kita kuat, tanpa kita bicara pun, energi kita akan mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai seorang guru, energi kita kuat, nanti kita menjadi guru yang berwibawa, guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Jadi murid-murid kita tanpa kita apa-apa, dia cenderung segan kepada kita, kan gitu kan. Bukan segan takut, tapi ada kekuatan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada haibah, ada mahabbah yang menjadikan mereka itu nurut kepada kita, senang ngikuti kita tanpa kita suruh-suruh. Itu kuncinya ketika energi kita kuat. Gimana supaya energi kita kuat? Yang kemarin sudah belajar KBS bisa diaplikasikan, yang kemarin sudah belajar KR bisa diaplikasikan, yang kemarin sudah punya punya basic tenaga dalam bisa dilatih lagi. Itu kan intinya itu di energinya. Kalau yang belum punya basic apa-apa, nanti tunggu 7 hari ke depan setelah materi ini selesai, kita akan belajar olah energinya dengan G, Tumo, Inti, Padma. Kan gitu. Bagaimana memperkuat energi. Ya, kalau untuk sales, induksinya biasanya digunakan secara terselubung. Induksinya, sugestinya juga secara terselubung. Dan dia lebih suka mengkombinasikan ya teknik fiksasi mata, kemudian gerakan-gerakan tubuh atau pakai gerakan-gerakan fisik ya, dan juga dengan bahasa-bahasa hipnotik. Bahasa-bahasa hipnotik itu ya kalau sales ya, misalkan ya Anda Anda jangan lewatkan kesempatan ini. Ini hanya datang sekali ini, mumpung ada kesempatan saya datang ke sini. Ada kata bonus ya, ada manfaat yang luar biasa. Sayang kalau Anda tidak memilikinya. Terus ada pembanding, produk satu itu produk pembandingnya ditaruh di sebelah kiri, produk yang kita tawarkan ditaruh sebelah kanan. Ini kan bahasa-bahasa hipnotik tuh. Ya. Kalau kita menawarkan produk kita, karena orang Indonesia itu suka dengan yang kanan itu baik, maka kita taruh di tangan kanan kita produk pembanding itu ya. Mungkin Ibu selama ini sudah pernah memberi produk ini, bagaimana pengalamannya. Nah, nanti bisa di-share. Nah, ini produk saya begini, 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 disodorkan. Nah, sambil menyodorkan ini kita buang, bukan kita lempar ya, tapi ini kita keluarin kan bahasa tubuh nih, tangan kiri nih. Kalau seolah-olah kita mengambil dari pikiran bawah sadar bahwa produk ini sudah tidak layak dipakai. Ini pikiran bawah sadar saya rekam dulu. Oh, letaknya ada di tangan kiri. Ini kan pola-pola komunikasi pikiran bawah sadar tuh. Tuh, kalau misalkan mau buat sales dan lain sebagainya. Wah, ini perlu kelas khusus kalau untuk hypno selling ya. Jadi ada apa namanya? Ada cabang daripada hipnosis itu nanti yang mempelajari tentang aplikasi hipnosis dalam dunia selling. Itu nanti dikupas, dikasih tahu ada 10 kata ajaib yang sering digunakan dalam proses hypno selling sebagai seorang sales. Mengapa? Karena ya ajaib termasuk ya bonus ya itu bonus ini nggak ketinggalan ini kalau di dalam dunia sales tuh. Terus eh, pakai bahasa tubuh ya, gerakan tangan, gestur ya, itu juga sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau guru kan tidak mungkin
itu ada cabang juga yang khusus mengaplikasikan keilmuan hipnosis di dalam dunia teaching, namanya hypno-teaching. Jadi yang dibahas itu ya aplikasi hipnosis untuk mengajar, nggak yang lain. Nah itu nanti eh, dikembangkan, jenis-jenis induksi dikembangkan. Mau tujuannya untuk apa? Untuk motivasi, untuk renungan, atau untuk pembelajaran. Ice breaking itu salah satu yang paling dominan nanti diajarkan di kelas-kelas hypno-teaching. Ice breaking itu loh, yang permainan-permainan. Nah, itu. Nah, kalau kita di CMH ini yang berkaitan dengan aplikasi hipnosis, ya, eh, dengan olah energi. Nah, olah energinya untuk apa saja ya? Utamanya haibah, mahabbah kalau kita mau gunakan secara umum. Cuma kita harus tahu dasar-dasar tentang pikiran bawah sadar, dasar-dasar tentang teknik induksi, supaya kita punya gambaran mau mengaplikasikannya dalam dunia apa, dalam hal apa. Jadi, walaupun itu dalam teaching, dalam selling, dalam parenting sekalipun ya, termasuk dalam hipnorukyah ya, macam-macam kan aplikasi hipnosis dan hipnoterapi. Itu semua ada proses induksinya. Cuma induksi ini ada yang langsung, ada yang terselubung. Sama, ada yang menggunakan kata-kata, ada yang menggunakan bahasa-bahasa simbol dan gerakan-gerakan tangan. Nah, kalau untuk dunia healing, ya sebetulnya untuk dunia healing, healing energi ini simple. Healing energi ini bisa dilakukan dengan teknik sentuhan. Pertama, sentuhan ini bisa dilakukan langsung maupun jarak jauh. Sentuhan langsung berarti nempel, sentuhan jarak jauh itu tidak nempel. Nah, sentuhan ini langsung bisa fokus pada tubuh yang bermasalah atau bisa pada titik-titik generator energinya. Ada yang langsung, misalkan yang sakit kaki langsung disentuh kakinya. Ada juga yang penyakit-penyakit dalam, kayak misalkan liver, ginjal, dan sebagainya. Itu kan ada fusi 5 unsur. Berarti kita sentuh organ-organnya atau cakra-cakranya. Biar energinya merata. Tuh. Ada juga dengan teknik pengandaian. Nanti ada tuh ketika kita sudah belajar di Gitu Intipat, misalkan korek ini adalah Fulan bin Fulan, foto ini adalah Fulan bin Fulan, cincin ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, itu namanya teknik pengandaian. Seperti orang nyantet itu kan pakai media foto atau gambar atau patung ya. Nah, itu namanya teknik pengandaian. Tapi di sini bisa dimengerti ya. Aplikasinya gimana? Ya sama, sentuh dengan energi, mau sentuh langsung, mau sentuh jarak jauh kan gitu kan. Gitu. Gitu Pak Abidin, bisa dipahami untuk gambaran prosesnya? Oh, siap, siap. Eh, Sudah mengerti. ya. Oke, Nanti ada kasih kok bagus. teknik-teknik sugesti yang sering umum dipakai dalam dunia healing. Nah, healing ini nanti kan sebagai contoh yang paling mudah dipahami. Nah, nanti kan bisa diterapkan untuk yang lain tentunya dengan kosakata atau pilihan diksi yang disesuaikan dengan kebutuhan kan begitu. Tapi intinya sama, alurnya sama. Ada proses pre-talknya, ada proses induksinya, ada proses deepeningnya, ada proses sugestinya, sugesti intinya, ada proses terminasinya. Semuanya sama ini, urutan ini. Hanya saja nanti eh, caranya, pengembangannya berbeda-beda sesuai dengan tujuan. Kopnya sudah dipasang, ya, sambil nunggu darahnya ketarik semua, itu kan orang nyaman banget ya, sambil kita sugesti-sugesti yang positif, yang menyemangati, yang meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, yang merilis trauma-traumanya, itu kan nilai plus ya bagi praktisi bekam. Akupunktur juga sama. Pijet juga sama, sambil mijet, sambil dia memberikan sugesti, kan asik. Kan gitu. Kalau mau digabung-gabungkan. Oke, dipersilakan. Kalau ada yang lain, Ada yang tanya, Kiai, di kolom chat. Melatih tatapan mata ini kalau dengan menatap mata kita sendiri pada cermin bisa tidak, Kiai? bisa. Jadi memang kalau kita mau mau mahir dengan teknik yang terakhir ya, teknik induksi mesmerisme atau bahasanya itu faskinasi,
Itu memang kita harus melatih kekuatan mata kita. Cara-cara tradisional zaman dulu yang sering dipakai dalam melatih kekuatan mata itu biasanya mongazing, songazing. Songazing itu menatap matahari, mongazing itu menatap rembulan. Ada juga yang menatap, membuat titik ya, satu titik tertentu di tembok ya, kemudian dilihat tanpa berhenti beberapa menit. Kemudian ada juga yang melihat cermin, ya, menatap beradu tatapan mata dengan cermin. Tapi yang dilihat bukan mata kita ya, tapi titik tengah kita. Nah, mau melihat aura juga bagus itu dengan berkaca. Nah, lihat pancaran energi di sekitar luar tubuh kita 2 atau 3 cm di sekitar luar tubuh kita yang terpantul di cermin. Nah, itu nanti kita akan lebih mudah belajar melihat aura tubuh kita sendiri. Jadi jangan memaksakan ya, jangan memaksakan ketika kita latihan tatapan ya. Pertama mungkin kuat 1 menit, nanti besok lagi kuat 2 menit, besok lagi kuat menatap tanpa berkedip menit. Nah, itu semakin lama semakin bagus. Mengapa teman-teman kita dari TNI, terutama dari TNI ya, yang model kayak marinir lah, yang saya tahu guru saya salah satunya marinir, itu tatapan matanya menghujam langsung. Wah, itu karena ternyata dilatih itu juga di marinir ya, dilatih faskinasi. Dan perlu diketahui salah satu guru Getumu saya memang ada yang dari marinir, ada yang dari AU, ada juga yang dari pensiunan. Kalau dulu RPKAD berarti kalau zaman sekarang berarti apa? Ya, Kopassus ya. Tuh. Jadi saya mengetahui inti-inti teknik-teknik itu juga dari situ. Jadi Mongazing, Songazing itu dahsyat sekali. Mongazing, Songazing itu dasarnya ya latihan menatap matahari dan latihan menatap rembulan. Kalau kita sudah mahir nanti, Songazing itu berarti tatapan panas, Mongazing itu tatapan sejuk. Songazing itu berarti haibah, Mongazing itu berarti mahabbah. Begitu. Haibah itu kewibawaan, mahabbah itu pengasihan. Gitu pendek katanya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Cilacap, Muslimuddin. Ya, silakan Mau Pak bertanya ini. Muslimin. Nah, untuk menghipnotis orang yang sedang tidur itu bagaimana ini, Guru? Untuk langkah-langkahnya. Bisa apa enggak? Terus bagaimana caranya? Mohon Orang yang penjelasan. sudah terlanjur tidur pulas, berarti gelombang otaknya dia sudah berada di kondisi delta. Jadi sudah lewat kondisi hipnosis. Gelombang otak itu kan awal sadar penuh namanya beta. Relax namanya alfa. Relax. Alfa ini nanti dipecah lagi tuh sampai medium, sampai deep, sampai dalam. Nah, lewat dari alfa berarti delta. Delta itu tidur penuh. Jadi dia sudah putus komunikasi ya dengan kita. Jadi bisa enggak menghipnosis mereka? Enggak bisa kalau dia dalam kondisi tidur. Nah, supaya bisa bagaimana? Naikkan gelombang otaknya. Gimana cara naikkan gelombang otaknya? Lakukan proses induksi terbalik. Induksi terbalik. Kalau tadi proses induksi itu kan untuk menurunkan gelombang otak sampai alfa. Nah, ini orang sudah di delta, berarti dibalik. Nah, induksi terbalik itu sebenarnya proses terminasi, tapi separuh. Jadi orang dibangunkan dulu dari tidurnya, kemudian diinduksi ulang. Namanya induksi terbalik. Contoh nih, kita mau menghipnosis seorang yang sudah tertidur pulas. Ya setidaknya kita mau memberi nasihat. Mau memberi nasihat. Ini yang sering saya praktekkan ya, untuk anak saya, untuk santri-santri saya gitu. Begitu mereka sudah tertidur, mereka kalau masal, kalau santri kan tidurnya bareng-barengan dalam satu kamar. Itu saya tepuk-tepuk, bangun, 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 bangun semua, bangun, bangun, lampu saya nyalakan, jebret, nyalakan. Mereka sudah mulai bangun tuh, krip, 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 krip. Oh, alhamdulillah. Saya pura-puranya ngabsen. Coba si A ada, si B ada, si C ada, sudah semua ada. Oke, silakan tidur lagi. Matikan lampunya. Nah, ketika saya mulai matikan lampu dan mereka mulai rebahan, di situ saya melakukan proses induksinya, membawa dia masuk kepada apa namanya kondisi bawah
bawah sadar yang ideal untuk kita Hmm. berikan hipnosis. Nah, itu begitu mereka menutup mata dan merem, itu sudah langsung di alfa itu. Tinggal sedikit dipening, Hmm. langsung berikan sugesti-sugesti yang membangun. Biasanya kalau santri-santri ya berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kepribadian, atau berikan nasihat-nasihat. Biasanya seperti itu. Sampai di sini bisa Oh, dipahami, Pak Musliuddin? iya, iya. Nah, Jadi kalau banyak dipenuhi. seperti itu, kalau satu ya cukup dek bangun ya. Biasanya saya ke anak saya begitu, dek bangun. Oh, udah tidur lagi. Nah, kamu sekarang udah besar, kamu udah dewasa ya. Mulai tertib gini 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 gini. Ya, nasihatnya yang lembut-lembut gitu. Biasanya saya lebih suka memberikan proses sugesti ini dengan audio kan banyak tuh audio-audio motivasi, audio-audio kesadaran. Nah, itu rutin itu saya setel. Ketika anak saya sudah tidur, kemudian eh, baru tidur gitu, saya langsung setel itu, set. Ya, jadi saya isi rumah itu mendengarkan semua. Itu pelan tapi pasti dah masuk itu ke pikiran bawah sadarnya. Tinggal kita lihat bagaimana perubahannya setelah kita sering setelkan audio-audio seperti itu, karakter kepribadiannya bagaimana. Kita amati 7 hari, 10 hari, 15 hari, gimana kan. Jadi biasakan tidur setelah audio-audio yang berisi motivasi, kesadaran, atau misalkan jenengan lagi punya pengen program magnet rezeki ya setel audio-audio magnet rezeki. Makanya biasanya kan eh, yang contoh yang audio Eternal Abundance itu biasanya saya sarankan cukup setel sebagai pengantar tidur. Nah, itu karena ketika seseorang mau tidur sampai sebelum dia tertidur pula pikiran bawah sadarnya yang aktif dan itu Hmm. program itu langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Ya jangan langsung lihat hasilnya saya sudah praktek ini seminggu, ya kok ekonomi saya masih stuck aja ya. Lakukan terus mungkin masih ada trauma-trauma yang belum. Biarkan terus bekerja sampai trauma-traumanya rilis dulu. Karena walau bagaimanapun trauma-trauma kegagalan itu sangat menghalangi kesuksesan orang dalam hal apapun. Nah, beda kalau traumanya sudah rilis, jiwanya sudah tenang, setelkan audio, malam, besok biasanya sudah langsung ada Hmm. efeknya gitu. Selambatnya 3 hari sudah langsung ada peningkatan ekonominya. Ya bisalah kita bedakan mendapatkan energi, mendapatkan rezeki-rezeki yang sifatnya min haitsu la yahtasib gitu. Makanya perlu sekali untuk selalu bersih-bersih mental emosi kita. Sehingga ketika kita tidur nyetel atau niat atau memprogram hal yang baik untuk esok hari itu bisa langsung terrealisasi dengan cepat gitu ya. Silakan dilanjut kalau Hmm. masih ada. Ya, ya. Terima kasih. Sudah jelas ya Pak Udin caranya Pak berarti ya? Salah ya, ya. Oke, Dipenuhi. siap. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman dari tentang teknik induksi dan atau apapun supaya jenengan benar-benar bisa paham ya. Kalau sudah tidak ada, berarti saya tinggal kasih tugasnya, ah, bisa tutup ini, cepat selesai ya. Nanti besok pada malam minggu kalau nggak salah ya, malam minggu kita ketemu lagi sudah masuk ke deepening dan sugesti terapi. Biasanya langsung ke pembahasan yang pembahasan yang agak sulit dipahami itu justru pada teknik-teknik induksi ini. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah paham ya. Nanti tinggal di sugesti itu sebetulnya mudah karena sugesti itu kan sesuai dengan kebutuhan klien. Kliennya apa kan? Kalau sudah tidak ada, tolong dicatat tugasnya satu saja.
membuat rekaman praktek induksi. Membuat rekaman praktek induksi. Boleh rekaman video, boleh rekaman suara. Kenapa kok ada rekaman video? Barangkali ada yang ingin praktek seperti tadi. Induksi magnetik pakai energi gerakan tangan ya, atau fiksasi mata, atau tatapan mata, atau nafas. Itu kan butuh apa? Video ya, prakteknya lewat video. Nah, kalau yang ngirim prakteknya berupa rekaman suara, berarti kan otomatis nanti pilihnya yang apa? Relaksasi progresif. Kan tidak mungkin fiksasi mata direkam suara, gimana coba? Kan tidak mungkin ya. Jadi bikin satu rekaman Anda mempraktekkan teknik induksi. Bebas. Boleh berupa rekaman suara ataupun rekaman video. Teknik induksinya bagaimana, Jai? Bebas. Sejauh yang sudah Anda pahami. Karena semua cara yang membawa klien pada kondisi bawah sadar aktif itu disebut teknik induksi. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada hal yang ingin ditanyakan, di-sharingkan, didiskusikan, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Tela. Kalau memang sudah cukup, kita tutup untuk meditasi bersama teman-teman. Tapi kalau masih ada yang ingin di-sharingkan, diskusikan, mari kita lanjutkan. Iman ya. Mari, silakan Tela. Masih ke-mute Teh Ella. Masih ke mute. Mengingatkan buat teman-teman besok tugasnya membuat audio atau video tentang teknik induksi. Tadi sudah saya tulis juga di kolom chat buat tugas besok. Oke, langsung aja kita tutup ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara live Zoom CMH sesi ketiga malam ini. Sungguh sangat luar biasa ilmu yang telah kita dapatkan tentang teknik induksi metafisikal hipnosis, hipnoterapi, dan healing energi dari Kiai Jamas. Semoga semua ilmu yang disampaikan bisa kita pahami, amalkan, dan manfaatkan dengan baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih kepada Kiai Jamas atas ilmu dan bimbingannya, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan penuh antusias. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu ini membawa manfaat dan keberkahan. Semoga kita dipertemukan kembali di sesi berikutnya dengan ilmu yang lebih dalam dan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum Teman-teman, sebentar. Teman-teman yang ingin melihat praktek-praktek dari teknik-teknik induksi, nanti bisa saya kirimkan link di grup, itu masuknya ke playlist hiburan ya. Nah, itu nanti banyak itu. Teman-teman yang praktek teknik-teknik induksi itu nanti bisa di copy ya, bisa dilihat, bisa dipraktekkan, bisa diamati. Karena sudah tahu materi intinya, begitu lihat videonya nanti insya Allah langsung ngerti. Itu aja. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.